Manajemen kelas dan evaluasi pembelajaran. Halo, nama saya Asma Aulia Syahidah. Saya akan menjelaskan pembelajaran yang efektif. Menurut Kyriakou 2009, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Pembelajaran efektif memiliki dua unsur pokok. Yang pertama, guru harus memiliki gagasan yang jelas terkait tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kedua, pengalaman belajar yang direncanakan dan disampaikan dapat tercapai. Pembelajaran yang efektif berkaitan dengan guru yang efektif. Menurut Good and Brophy, ciri guru yang efektif yaitu dapat menggunakan waktu pembelajaran dengan maksimal, dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara tertentu sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik, memantau program dan kemajuan, merancang kesempatan belajar bagi peserta didik untuk menerapkan pengalaman belajarnya, bersedia mengulang kembali jika diperlukan, dan mematok tujuan tinggi, tetapi tujuan tersebut realistik. Terdapat 4 unsur model pembelajaran yang efektif menurut Slavin. Yang pertama, kualitas pembelajaran, yaitu seberapa tinggi tingkat informasi atau keterampilan yang disajikan kepada para peserta didik itu mudah dipelajari mereka. Yang kedua, tingkat pembelajaran yang memadai, yaitu seberapa jauh guru yakin bahwa para peserta didik siap belajar sesuatu hal yang baru. Maksudnya, tingkat pembelajaran itu memadai apabila suatu pembelajaran tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah bagi peserta didik. Yang ketiga, ganjaran, di mana guru yakin para peserta didik termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan ingin belajar tentang hal yang telah disampaikan setelah mendapat penguatan dari guru. Dan yang keempat, waktu, yaitu seberapa cukup waktu yang digunakan untuk belajar peserta didik dalam pelajari hal-hal yang telah disampaikan guru. Selain itu, lingkungan belajar, keahlian guru, fasilitas dan sarana yang memadai, serta kerjasama yang baik antara guru dan siswa juga mempengaruhi keefektifan dalam pembelajaran. Manfaat pembelajaran efektif, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hai, saya Mutini Danabilah. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana merancang lingkungan pembelajaran. Sebelumnya, apa sih itu lingkungan? Lingkungan, menurut Webster's New Collegiate Dictionary, yaitu kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Dari pengertian ini, kita bisa mengartikan bahwa lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan adalah tempat berjalannya proses kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Dalam lingkungan belajar, terdapat pengelolaan kelas yang bisa diartikan sebagai usaha atau keterampilan guru dalam menciptakan, mengatur, dan memelihara proses belajar mengajar secara tertata dan kondusif, yang mengarahkan pada penyiapan sarana serta alat peraga, pengaturan ruang belajar, hingga mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler bisa tercapai. Kemudian ada teknik mengelola kelas. Teknik mengelola kelas adalah teknik yang dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Apa saja teknik-teknik itu? Yang pertama, teknik preventif, artinya pencegahan. Kemudian kuratif, yang artinya penyembuhan. Teknik mendekati, teknik memberikan isyarat, mengadakan humor, tidak mengacuhkan, keras, mengadakan diskusi yang terbuka, memberikan penjelasan tentang prosedur, mengadakan analisis, mengadakan perubahan kegiatan, serta menghimbau. Terdapat poin pendekatan dalam pengelolaan kelas guna menciptakan lingkungan yang positif. Ada berbagai macam pendekatan, yaitu pendekatan kekuasaan, ancaman, kebiasaan, resep, serta pengajaran. Dari pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Artinya, ada hubungan yang baik atau yang positif di antara guru dan murid atau murid dengan murid. Peran guru dalam hal ini adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat.
Terima kasih. Halo, nama saya Wismayati. Saya akan menjelaskan cara menjadi komunikator yang baik. Sebelum itu harus dipahami dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah berbagi pesan atau sikap yang menghasilkan kesepahaman antara pengirim dan penerima. Komponen proses komunikasi dalam pembelajaran terdiri dari pesan, sumber pesan, media, dan penerima pesan. Ada 3 kredibilitas komunikator yang harus dimiliki guru, yaitu kemampuan merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan mengadakan komunikasi. Selain itu pula, seorang komunikator pendidikan harus 1. Retorika, yaitu kemampuan berbicara dengan bahasa yang tepat. 2. Pendengar yang baik, yaitu kemampuan menyimak mengenai apa yang diinginkan siswa. 3. Persuasif, yaitu kemampuan mempengaruhi dengan cara yang tepat. 4. Performance, yaitu penampilan yang menarik agar siswa menjadi tertarik pada pesan yang disampaikan. 5. Analisis khalayak, yaitu kemampuan membaca dan memahami situasi. 6. Body language, yaitu perilaku yang meyakinkan dan pantas terkait cara berjalan, cara duduk, maupun cara berbicara. 7. Yaitu media yang tepat, di mana memanfaatkan media ajar yang tepat bagi siswa. Halo, nama saya Nisatun Mukaromah. Saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Terdiri dari evaluasi berdasarkan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, objek evaluasi, dan subjek evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan, di mana jenis ini dibedakan menjadi 1. Pretest dan posttest. Pretest adalah tes yang dilakukan guru setiap awal pembelajaran, sedangkan posttest adalah kebalikannya. 2. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah penyajian materi untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan faktor penyebabnya. 3. Evaluasi selektif, memilih siswa untuk kriteria program tertentu. 4. Evaluasi penempatan, yaitu menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. 5. Evaluasi formatif, yaitu ulangan setiap akhir satuan pembelajaran. 6. Evaluasi sumatif, yaitu ulangan umum pada akhir semester. Lalu, jenis evaluasi berdasarkan sasaran terdiri dari 1. Evaluasi konteks, yaitu untuk mengukur konteks program, misalnya mengenai rasional tujuan program. 2. Evaluasi input, untuk mengetahui input, misalnya strategi untuk mencapai tujuan. 3. Evaluasi proses, yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan, baik faktor pendukung maupun hambatan. 4. Evaluasi hasil atau produk, yaitu untuk melihat program yang dicapai sebagai dasar menentukan keputusan. 5. Evaluasi lulusan, yaitu melihat lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, terdiri dari 1. Evaluasi program pembelajaran, yaitu menyangkut isi, tujuan, maupun strategi mengajar. 2. Evaluasi proses pembelajaran, yaitu mengevaluasi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan program yang ditetapkan. 3. Evaluasi hasil pembelajaran, yaitu mengenai tingkat belajar siswa. Kemudian, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi, terdiri dari 1. Evaluasi input, yang mencakup kepribadian, sikap, dan lain-lain. 2. Evaluasi transformasi, yaitu menyangkut unsur-unsur transformasi seperti materi, media, dan lain-lain. Dan 3. Evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang terakhir, jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi, terdiri dari evaluasi internal, misalnya guru, dan evaluasi eksternal, misalnya masyarakat. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Indah Kurnia Ratnasari. Saya akan menjelaskan berbagai alternatif assessment. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu assessment alternatif, di mana assessment alternatif adalah penilaian yang menilai perolehan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk.
Jenis-jenis asesmen alternatif. Yang pertama, asesmen informal, yaitu asesmen yang dilakukan secara spontan selama pembelajaran berlangsung. Dapat berupa observasi guru, yaitu observasi perilaku di sekolah yang dapat dilakukan dengan buku catatan khusus tentang kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah, dan pertanyaan langsung, di mana guru langsung bertanya tentang sikap peserta didik berkaitan dengan sesuatu hal. Yang kedua, asesmen kinerja. Asesmen ini meminta siswa untuk menunjukkan kinerjanya sesuai tugas yang diberikan, bertujuan untuk menilai kualitas kinerja siswa, baik proses maupun produk, di mana asesmen ini dapat menggunakan alat ukur, yaitu daftar cek maupun skala penilaian. Yang ketiga, asesmen portofolio, di mana asesmen ini menuntut adanya kerjasama antara murid dengan guru. Asesmen ini memfokuskan proses seleksi yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu untuk dimasukkan ke dalam hasil karya siswa yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, di mana kumpulan karya itu menjadi refleksi bagi siswa. Yang keempat, wawancara, yaitu dengan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan. Jenis wawancara ini ada dua, yaitu berstruktur dan bebas. Yang terakhir, observasi, yaitu digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau buatan. Misalnya, kegiatan diskusi siswa.